Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Saya doakan semoga semuanya, siapapun yang menyimak video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang tema ketenaga kerjaan. Nah, kita mulai dari pertanyaan, apa sih ketenaga kerjaan itu? Nah, kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di situ disebutkan bahwa ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sekali lagi, ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja. Nah, ini kata kuncinya ya. Pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, itulah yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan. Berikutnya, coba kita gali lebih jauh. Sebetulnya ada berapa macam atau termasuk kategori apa dalam konsep kependudukan di Indonesia? Ya, tenaga kerja itu atau ketenagakerjaan itu, kita bisa melihat yang lebih mendasar yaitu ada di Undang-Undang 1945 ya, pasal 26. Di bab 10 pasal 26 disebutkan bahwa penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing. Nah, ini warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal atau yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi dia warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia disebut dengan penduduk. Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk itu ada yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja, ada juga yang dikategorikan sebagai bukan tenaga kerja. Nah, jadi itu hubungannya ya. Kenapa saya masuk ke konsep kependudukan? Karena penduduk itu ada yang masuk kategori tenaga kerja, ada yang masuk kategori bukan tenaga kerja. Nah, kita masuk lebih jauh. Ya, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja itu siapa? Nah, kita bisa mengkaji lebih jauh apa tenaga kerja. Jadi kita mulai dari tenaga kerja dulu ya. Jadi tenaga kerja itu adalah penduduk yang telah masuk atau memasuki usia kerja. Nah, kata kuncinya penduduk yang masuk usia kerja serta siap bekerja jika ada kesempatan kerja. Jadi yang namanya tenaga kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Tentang usia kerja, setiap negara berbeda-beda. Karena ada faktor demografis, faktor kependudukan, faktor budaya, ya, faktor-faktor internal di negara itu yang menjadikan antar negara berbeda dalam menetapkan usia kerja. Ya, ada yang mengkategorikan 18 tahun ke atas sampai dengan 65 misalkan ya. Ada yang mengkategorikan 15 tahun sampai dengan 70. Tiap negara berbeda-beda. Nanti Indonesia seperti apa dalam pembahasan berikutnya akan lebih jelas. Nah, bukan tenaga kerja. Nah, ini. Jadi kalau bukan tenaga kerja berarti kembalikan dari sini. Yaitu penduduk yang belum memasuki usia kerja ini. Bayi misalnya balita ini bukan tenaga kerja karena belum memasuki usia kerja. 18 tahun ke bawah atau 15 tahun ke bawah misalkan ya, suatu negara mengkategorikan itu bukan tenaga kerja. Indonesia dalam undang-undangnya tidak ditegaskan berapa batasan usianya. Yang disebutkan dalam undang-undang itu adalah bahwa perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh memberikan atau mempekerjakan anak. Anak dalam kategori undang-undang itu 18 tahun ke bawah. Jadi bisa saja dikategorikan bahwa penduduk yang usianya 18 tahun ke bawah ya masuknya ini. Kalau konteksnya undang-undang itu ya. Atau di atas usia kerja. Nah, ini contohnya.
ya, orang lanjut usia. Jadi balita sama lanjut usia ini bukan tenaga kerja. Kenapa? Karena sudah atau belum memasuki usia kerja atau melewati usia kerja, serta tidak siap bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Kalau tenaga kerja itu dia sudah masuk usia kerja dan siap bekerja jika ada kesempatan kerja. Kalau bukan tenaga kerja itu dia belum memasuki usia kerja atau sudah melewati usia kerja dan tidak mampu, tidak mau bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Nah, itu bedanya antara tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Nah, kita lanjutkan lebih jauh. Dalam Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan nih, ya, di awal sudah sampaikan bahwa dalam konteks Indonesia kita punya undang-undang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang. Nah, kata kuncinya setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Jadi setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, ya, maupun untuk masyarakat. Itu yang maksud dengan tenaga kerja. Jadi kalau lihat undang-undang ini tidak ada batasan usianya, ya. Yang jelas setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Nah, dalam peraturan lain disebutkan bahwa tidak boleh mempekerjakan anak-anak yang masuk kategori anak 18 tahun. Di situ ada batasan usianya bahwa berarti tidak boleh mempekerjakan yang 15 tahun. Hanya dalam Undang-Undang 13 2003 ini ada penegasan gini, bahwa tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Jadi siapa saja yang mampu melakukan pekerjaan dan, ya, mampu menghasilkan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau masyarakat. Itu yang disebut dengan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 2003. Nah, kita petakan, ya. Tenaga kerja itu ada berapa jenisnya? Kita bisa mengelompokkan tenaga kerja itu menjadi 3 kategori, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan tenaga kerja terdidik. Ya, kita yang sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi terus, ya, sehingga nanti kita menjadi seorang yang punya kompetensi, punya kemampuan, punya keahlian karena hasil sekolah, karena hasil pendidikan formal, itulah yang disebut dengan tenaga kerja terdidik. Jadi tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau karena pendidikan formal dan non formal. Jadi sekolah pendidikan itu ada formal, non formal, ada informal, ya. Kalau tenaga kerja terdidik itu hasil pendidikan formal, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu, ya. Dan non formal. Non formal itu kursus di masyarakat, ya. Pendidikan-pendidikan yang tidak berjenjang seperti SD, SMP, SMA, tapi dia ada di masyarakatnya sebagai tempat pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan keahliannya di luar pendidikan formal. Contoh tenaga kerja terdidik itu adalah guru. Guru kan dia bisa mengajar kalau dia melaksanakan pendidikan. Guru itu sekarang minimal S1, berarti kan hasil pendidikan formal. Dokter kan nggak bisa tanpa ada pendidikan. Jadi suatu profesi yang dia itu memiliki keahliannya dari hasil pendidikan formal itu disebut dengan tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Nah, kalau terlatih itu dia memiliki keahlian dari hasil pengalaman, ya, dari hasil pengalaman kerja. Karena seringnya dia melakukan suatu aktivitas sehingga dia menjadi mahir, menjadi ahli. Nah, itulah yang disebut dengan tenaga kerja terlatih. Jadi karena seringnya melakukan suatu pekerjaan, di situ dia berprofesi dalam suatu pekerjaan, sehingga dia sangat ahli di bidang itu. Tanpa dia harus melakukan pendidikan formal, tanpa harus S1, S2, S3 misalkan, tapi dia punya pengalaman di bidang tertentu sehingga dia sangat ahli di situ, maka itu tenaga kerja terlatih. Contoh, supir kan tidak mesti SD, SMP, SMA.
Kalau dia sering melakukan pekerjaan di situ, sangat ahli ya terlatih. Pelayan toko juga sama kan. Nah, tukang masak juga sama. Kalau sekarang sudah profesional ya, ada sekolah, ada perguruan tinggi khusus. Kalau ingin jadi terdidik, jadi kalau tukang masak ini bisa terdidik, bisa terlatih sebetulnya. Kalau dia keahliannya dari hasil kursus-kursus, dari hasil apa? Dari hasil dia sekolah, kuliah. Nah, sekarang juga banyak perguruan tinggi bahkan dilombakan ya. Ada event khusus lomba masak di suatu televisi, sehingga orang sangat profesional dan mereka keahliannya ada yang hasil kuliah. Nah, itu terdidik. Kalau dari hasil karena sering masak, dia belajar dari pengalamannya, maka dia termasuk nanti dia terlatih. Montir mobil, motor, pelukis dan sebagainya. Itu terlatih. Kemudian yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dalam bahasa lain tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengendalikan tenaga saja. Ya, jadi hanya mengandalkan tenaga otot gitu ya. Jadi contohnya kuli bangunan, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, tukang beca dan lain sebagainya. Itu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Nah, kalau Anda ingin menjadi tenaga kerja terdidik, maka setelah melaksanakan melewati fase pendidikan, misalkan SMA atau aliyah, maka lanjut ke perkuliahan. Ya, sehingga nanti Anda menjadi tenaga kerja terdidik. Bisa juga Anda menjadi tenaga kerja terlatih. Dalami suatu keahlian, lakukan secara terus-menerus, Anda akan ahli menjadi tenaga kerja terlatih. Itu jenis-jenis tenaga kerja. Nah, berikutnya kita juga sering mendengar ada istilah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya, jadi tadi penduduk itu dibagi dua, ada bukan tenaga kerja, ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu dibagi dua lagi, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Ya, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Apa bedanya? Bedanya ini. Kalau angkatan kerja itu adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Jadi ada penduduk yang sudah masuk usia kerja, kemudian dia siap, mampu, dan mau bekerja. Kalau ada kesempatan kerja, itulah yang disebut dengan angkatan kerja. Tapi ada juga penduduk yang sudah masuk usia kerja, berarti dia masuk tenaga kerja ya. Hanya ketika ada kesempatan kerja, dia tidak siap, tidak mampu, dan tidak berkeinginan untuk bekerja. Nah, yang seperti itu disebut dengan bukan tenaga atau bukan angkatan kerja. Sedangkan tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan untuk bekerja jika ada kesempatan kerja, itu disebut dengan angkatan kerja. Baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Yang sudah mendapat pekerjaan disebut dengan pekerja. Yang belum mendapat pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan disebut dengan pengangguran. Ya. Jadi angkatan kerja itu ada pekerja, ada pengangguran. Bagi dua. Pekerja itu adalah angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan. Kalau pengangguran itu adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Ya, ini pekerja nih contohnya ya. Jadi angkatan kerja yang sudah mempunyai pekerjaan. Contohnya ini ada pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara. Ini di pabrik tekstil atau ini yang bekerja di bengkel misalnya, itu pekerja. Kalau penganggurannya ini angkatan kerja yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nanti kita bisa perdalam di pembahasan khusus tentang pengangguran. Secara umum ada dua, ada volunteer, ada involunteer. Ada yang dia nganggur karena terpaksa, ada yang dia nganggur memang dia sudah memiliki passive income, ya. Sudah memiliki pendapatan, kekayaan yang banyak, sehingga dia tidak bekerja lagi, dia tinggal menikmati hasil investasi misalkan, atau hasil dia bisnis, dia menikmati hidupnya karena sudah sebelumnya dia bekerja keras, berinvestasi, tinggal mendapatkan pendapatannya. Yang seperti itu dia tidak bekerja tapi disebut dengan volunteer. Kalau yang involunteer yang terpaksa, dia nggak bekerja karena belum mendapat pekerjaan. Nanti akan diperdalam di pembahasan khusus tentang pengangguran kalau terkait dengan pengangguran ini.
Nah, jadi tadi kita kelompokkan yang namanya tenaga kerja itu ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Bedanya tadi sudah disebutkan, kalau angkatan kerja itu adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan bekerja ketika ada kesempatan kerja, sedangkan bukan angkatan kerja itu adalah tenaga kerja yang belum siap, belum mampu, dan tidak berkeinginan untuk bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Kenapa tidak siap, tidak mampu, tidak mau? Karena sedang belajar. Makanya contohnya siswa. Siswa bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena belum siap, belum mampu, belum berkeinginan, sedang belajar. Mahasiswa S1 juga sama ya. Ibu rumah tangga juga sama, masuk bukan angkatan kerja. Pensiunan juga sama, sudah melewati usia kerja, sehingga tidak siap, tidak mampu, tidak mau bekerja walaupun ada kesempatan kerja karena faktor usia kerjanya. Nah, itu bukan angkatan kerja, contohnya siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Berikutnya ada pertanyaan, apa itu kesempatan kerja? Tadi kan contohnya misalkan angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan bekerja jika ada kesempatan kerja. Pertanyaannya, apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja itu adalah suatu keadaan di mana peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Jadi suatu kondisi di mana terdapat adanya peluang. Adanya peluang. Peluang apa? Peluang kerja yang tersedia bagi para pencari kerja. Orang mencari kerja, kemudian ada peluang di situ, peluang itu disebut dengan kesempatan kerja. Kemudian kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Itu kesempatan kerja, ya. Kemudian berikutnya, nah kesimpulan dari pertemuan kali ini, ya, dari video kali ini, pertama bahwa penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu pengertian penduduk menurut Undang-Undang Dasar 45 Bab 10 Pasal 26. Nah, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua, ada tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah usia kerja. Jadi tenaga kerja itu adalah penduduk yang sudah masuk usia kerja, ya, dan siap bekerja jika ada kesempatan kerja. Kalau bukan tenaga kerja, penduduk yang belum memasuki usia kerja atau sudah melewati masa usia kerja. Ya. Kemudian tenaga kerja itu bagi dua lagi, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Apa bedanya? Kalau angkatan kerja itu adalah tenaga kerja, ya, jadi tenaga kerja yang sudah siap, mampu, dan berkeinginan bekerja ketika ada kesempatan kerja. Nah, angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan disebut pekerja. Angkatan kerja yang belum mendapat atau sedang mencari pekerjaan disebut dengan pengangguran. Nah, kemudian, apa itu bukan angkatan kerja? Bukan angkatan kerja itu adalah tenaga kerja yang belum siap, belum mampu, atau belum berkeinginan untuk bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Kenapa tidak mampu, tidak siap, tidak berkeinginan? Karena sedang belajar, contohnya mahasiswa ya, ibu rumah tangga mengurus anak, suami, jadi tidak siap, tidak mampu bekerja, dan penerima pendapatan lain. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini sebagai bahan kajian lebih lanjut, sebagai alternatif referensi untuk mengkaji masalah ketenagakerjaan atau mengkaji konsep ketenagakerjaan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.